Banjir menggenangi ribuan rumah warga dan areal persawahan di 8 desa Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. KPU Tebo menerima 439 berkas pelamar pendaftaran PPK. Satu jemaah calon haji di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meninggal dunia. Ahli waris tidak dapat langsung menggantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 30 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Banjir yang terjadi sejak 1 pekan terakhir di 8 desa Kecamatan Tanah Kampung menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir. Selain membanjiri pemukiman warga, banjir juga menyebabkan ratusan hektar lahan persawahan mengalami gagal panen. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak 1 pekan terakhir menyebabkan Kota Sungai Penuh banjir, salah satunya di Kecamatan Tanah Kampung. Selain menggenangi 2.000 rumah di 8 desa, banjir juga menyebabkan ratusan hektar area persawahan mengalami gagal panen. Camat Kecamatan Tanah Kampung Hermantoni mengatakan sejak 2 hari terakhir, air perlahan surut sekitar 5 hingga 10 cm. Ketinggian air yang saat ini mencapai 60 cm membuat sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara dan tenda pengungsian. Kondisi kita di Desa Koto Pudung, Koto Baru, Mekarjaya, dan Koto Dumo ini sampai hari ini, hari Senin, masih dalam kondisi ini. Kalau untuk yang terendam, ini ada 4 desa, tapi kalau perumahan warga itu mencakup 8 desa secara keseluruhan itu masih digenangi air. Hermantoni menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam 2 hari terakhir, banjir yang merendam sejumlah rumah di Kelurahan Legok, Kota Jambi, perlahan mulai surut hingga 7 cm. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi masih terendam banjir. Namun dalam 2 hari terakhir, air perlahan surut hingga 7 cm. Lurah Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rahman Syah mengatakan mulai surutnya banjir yang menggenangi rumah warga seiring kondisi Sungai Batanghari yang mulai surut. Berdasarkan pantauan dari pintu air di kawasan Kasang, Kota Jambi, ketinggian atau debit Sungai Batanghari saat ini hanya 13,89 meter. Kondisi itu turun dari sebelumnya di angka 14,5 meter dari dasar sungai. Kondisi Kelurahan Legok saat ini memang masih keadaan banjir, namun alhamdulillah dalam 2 hari ini ada penurunan, turun 3 cm dan juga sekarang menambah lagi ada turun 4 cm. Pengukuran ketinggian air itu sekarang di posisi 13,89 dan kita saat ini di posisi siaga 4. Meski banjir, namun warga tetap memilih untuk tetap tinggal di rumahnya karena sebagian besar rumah di kawasan Legok merupakan rumah panggung. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca di Kabupaten Merangin masih tidak menentu dan berpotensi ekstrim. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Merangin meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi bencana yang terjadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Ramadan Cerbita Kasa. Selamat sore, Ramadan. Selamat sore. Ya, apa saja upaya Pemkab Merangin dalam mengantisipasi potensi bencana? Ya, pemerintah Kabupaten Merangin dalam beberapa hari terakhir terus intens melakukan rapat bersama instansi terkait, mulai dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian TNI, Polri juga ikut dalam upaya untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Merangin. Memang sama-sama kita ketahui di Kabupaten Merangin saat ini
cuaca sedang tidak menentu. Terkadang hujan dengan intensitas tinggi, terkadang dengan bahkan ada beberapa kali terik panas matahari. Kemudian pihak BPBD Merangin menyikapi kondisi yang saat ini menghimbau kepada warga untuk lebih mewaspadai bencana, terutama daerah rawan bencana seperti di pinggiran sungai yang rentan terjadinya banjir, kemudian di daerah perbukitan yang rentan dengan longsor. Beberapa wilayah yang rentan banjir seperti di Kecamatan Batang Sumai, kemudian di Kecamatan Nalotantan, Kecamatan Tabir Induk, Kecamatan Tabir Barat, Tabir Timur, Tabir Selatan, dan Jangkat. Kemudian untuk wilayah yang rawan dengan longsor berada di Kecamatan Pangkalan Jambu. Di Kecamatan Pangkalan Jambu, tepatnya di Desa Birun, memang merupakan jalan nasional yang pihak pemerintah sendiri menjadi titik fokus untuk menyikapi jalan nasional tersebut dengan menurunkan alat berat di lokasi yang rawan longsor tersebut. Kembali ke studio. Ya, Ramadan Cerbita Kasa melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memberangkatkan 397 jemaah calon haji JCH pada penyelenggaraan haji tahun ini. 397 calon jemaah haji yang telah melunaskan setoran haji itu nantinya masuk dalam 2 kloter, yakni kloter 25 dan kloter 27. 397 calon jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah pada penyelenggaraan haji tahun ini. Keberangkatan JCH itu setelah melalui berbagai proses dan tahapan. Kasih Pendidikan Agama Islam Kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya telah menyelesaikan berbagai tahapan dan proses pemberangkatan JCH, baik dari segi pelunasan, setoran haji, maupun berkas administrasi. Bahkan dalam waktu dekat, Kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat akan menggelar proses manasik haji. Saat ini, masih terdapat beberapa calon jemaah haji yang belum melakukan vaksin, baik vaksin meningitis maupun vaksin COVID-19, karena vaksin menjadi syarat administrasi keberangkatan. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, daftar tunggu keberangkatan haji mencapai 30 tahun. Disarankan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah agar melakukan umroh. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, satu jemaah calon haji JCH di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meninggal dunia menjelang keberangkatan haji Juni mendatang. JCH yang meninggal dunia itu masuk ke dalam prioritas lansia. 142 jemaah calon haji JCH lansia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada Juni mendatang. Dari jumlah itu, 1 orang diantaranya batal menunaikan ibadah haji karena meninggal dunia. 1 JCH yang gagal berangkat haji itu masuk kuota prioritas khusus lansia. Petugas Siskohat Kantor Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Arpah mengatakan, sesuai regulasi, lansia yang meninggal dunia tidak dapat langsung digantikan oleh ahli waris. Ahli waris baru dapat berangkat menunaikan ibadah haji beberapa tahun lagi sesuai masa antrian normal. Dari faktor kesehatan, seluruh JCH yang akan berangkat dalam kondisi prima. Rangkaian pemeriksaan wajib dilakukan sebelum berangkat, termasuk vaksinasi meningitis. Hal itu untuk mengantisipasi penyakit yang marak menyerang area otak. Sesuai porsi, berapa tahun misalnya jamaah meninggal, dia harus berangkat 2036, artinya kita menunggu 10 tahun lagi. 10 tahun itulah yang bisa digantikan oleh warisnya, menunggu sampai 10 tahun. Kecuali untuk reguler yang berangkat tahun ini meninggal bisa digantikan langsung oleh warisnya dan berangkat. Kalau yang reguler langsung ya? Ya, kalau lansia tidak, kembali ke aturan normal.
Estimasi JCH Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun ini sekitar 144 jemaah, terdiri dari jemaah prioritas lansia, kelompok bimbingan ibadah haji KBIH, dan petugas haji daerah. JCH diharuskan membayar beban biaya pemberangkatan ibadah haji BPIH sekitar 31 juta rupiah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Aksi saling dorong unjuk rasa warga Desa Langling menuntut Kades mundur. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. KPU Kabupaten Tebo telah menerima berkas dari 439 pelamar yang mendaftar menjadi anggota PPK. Jumlah itu terdiri dari 148 perempuan dan 291 laki-laki. Hari terakhir penerimaan berkas lamaran calon panitia pemilihan kecamatan, KPU Kabupaten Tebo menerima berkas dari 439 pelamar yang mendaftar. Jumlah itu terdiri dari 148 perempuan dan 291 laki-laki. Ketua Komisioner KPU Kabupaten Atiul Fuadiyah mengatakan, berkas yang telah diterima nantinya akan dilakukan penelitian administrasi mulai 24 April hingga 3 Mei 2024. Selanjutnya, KPU Kabupaten Tebo akan mengumumkan hasil penelitian administrasi berkas pelamar pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2024. Jadwal tes tertulis akan digelar pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2024 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Sementara, hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 9 hingga 10 Mei dan tahap wawancara akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 Mei mendatang. Sudah itu baru 6 sampai 8 Mei ini baru seleksi tertulis dalam bentuk CAT. Nanti tesnya di mana ya? Tesnya itu kemarin kita rencanakan di SMA 3 sama SMP 1. Nah, di situ. Karena kan yang tahun kemarin itu kita memakai situ. Oke, itu juga. Karena mereka kan untuk peralatan lengkap, alat-alat komputer dan lain sebagainya itu sudah lengkap di situ. Dari hasil akhir pendaftaran, masing-masing kecamatan telah memenuhi kuota jumlah ambang batas. Calon PPK yang lolos seleksi akan dilantik pada tanggal 16 Mei. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tahapan pilkada serentak di Kabupaten Batanghari saat ini tengah bergulir. Saat ini KPU tengah melakukan penelitian berkas pendaftar PPK. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Ade Juniawan. Selamat sore Ade. Ade, apakah pelamar telah mewakili masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Batanghari? Ya, selamat sore Netia dan saudara TVRI Jambi. Untuk saat ini tahapan menghadapi pilkada 2024 yang akan digelar pada November nanti, pihak KPU Kabupaten Batanghari sendiri sudah merampungkan atau menyelesaikan proses tahapan demi tahapan. Salah satunya perekrutan terhadap tenaga ad hoc, ya ini tingkat PPK yang ada di setiap kecamatan. Dalam proses ini untuk pendaftaran sendiri sudah berakhir pada tanggal 29 atau tepatnya pada Kamis kemarin, di mana sedikitnya ada 313 pendaftar yang melakukan pendaftaran sebagai tenaga PPK untuk di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan nantinya 2 hari atau tepatnya di tanggal 3 nanti, pihak KPU akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap berkas yang masuk atau yang diterima dari para pelamar atau calon peserta pihak PPK sendiri. Dan setelah itu akan dilanjutkan nantinya peserta yang memenuhi syarat dalam administrasi untuk pendaftaran sebagai calon PPK akan melanjutkan ke tahap berupa tes tertulis atau sistem CAT sendiri. Nah, di samping itu juga proses ini akan bergulir hingga nantinya melalui tahapan demi tahapan. Setelah nantinya CAT berlangsung, akan dilanjutkan nanti dengan proses tahapan wawancara yang nantinya akan bergulir hingga tanggal 15 Mei nanti. Cynthia. Ya, secara persyaratan apakah ada perbedaan dengan Pilpres lalu, Ade? Ya, secara untuk aturan atau mekanisme yang ditetapkan oleh KPU sendiri, untuk secara aturan tidak ada yang begitu atau berubah begitu, Cynthia.
dikarenakan secara aturan pihak KPU tetap membuka seluas-luasnya atau secara terbuka bagi pelamar yang akan ikut melaksanakan atau ikut serta dalam pelaksanaan seleksi atau rekrutmen calon PPK. Baik itu nanti peserta yang ada masyarakat umum maupun peserta yang sebelumnya pernah menjadi petugas PPK pada pemilu lalu. Hal ini pun dilakukan agar pihak PPK tidak mau membatasi ataupun secara ketentuan atau aturan ini memang diberlakukan untuk semua masyarakat. Dan saya sempat juga mau berbincang sedikit kepada pihak KPU atau khususnya Ketua KPU Kabupaten Batanghari. Setiap proses pihaknya akan lakukan selektif dalam penerimaan dari calon PPK sendiri. Hal ini mengingat pada evaluasi pemilu lalu, pihak KPU sempat menemukan adanya pelanggaran atau hal-hal yang di luar prosedur, sehingga tempat terjadi PSU pada pemilu lalu. Dan ini pun menjadi acuan dari pihak KPU sendiri untuk mengantisipasi agar pilkada ini tidak lagi terjadi adanya pemilihan suara ulang, dan sehingga proses pemilu atau pilkada yang nanti pada November berjalan lancar dan kondusif. Cynthia. Ya, proses rekrutmen PPK masih bergulir dan tidak terlalu banyak perubahan seperti Pilpres lalu. Terima kasih Ade atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, beralih ke informasi lainnya, Saudara, di Dukcapil Muaro Jambi menargetkan 1.700 pemula wajib KTP elektronik yang akan dilakukan perekaman. Wajib KTP elektronik yang menjadi target perekaman yakni masyarakat berusia 16 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi terus mempercepat pembuatan KTP elektronik dan kartu keluarga bagi masyarakat yang belum memiliki identitas resmi kependudukan. Kepala Disdukcapil Diki Ferdiansyah mengatakan ada sekitar 1.700 pemula wajib KTP elektronik yang belum melakukan perekaman. Untuk mencapai target perekaman, Disdukcapil Muaro Jambi menggandeng pihak kecamatan dalam melakukan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat berusia 16 tahun. Diki Ferdiansyah mengimbau kepada orang tua untuk dapat memberikan edukasi kepada anaknya agar melakukan perekaman baik di kantor Disdukcapil maupun di kantor camat. Kalau per hari ya beragam, karena memang kita butuh waktu untuk sosialisasi. Belum seluruhnya adik-adik kita, anak-anak kita usia 16 tahun bisa yang tahu. Intinya adalah per hari sangat dinamis ya. Bisa lebih 20 orang, 30 orang per hari. Menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024, Disdukcapil Muaro Jambi berkoordinasi bersama KPU untuk melakukan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang masuk DPT dan belum memiliki KTP elektronik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Unjuk rasa warga Desa Langling menuntut Kades mundur diwarnai aksi saling dorong. Aksi saling dorong itu bermula saat pendemo ingin merangsek masuk ke dalam kantor Bupati Merangin. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa warga yang menuntut Kepala Desa Langling, Kecamatan Bangko, mundur dari jabatannya. Masa mencoba merangsek masuk ke dalam kantor bupati, namun dihadang oleh pihak kepolisian dan Satpol PP. Masa kecewa terhadap Kades Arsah Mufadol yang menahan dana kompensasi sawit yang dikelola oleh PT KDA pada Maret lalu. Menurut masa, Kades Arsah Mufadol sangat arogan, mencoba mengambil 50% dari 382 juta rupiah dana kompensasi tanpa disetujui warga. Korlap unjuk rasa Zikrillah Hakim mengatakan sudah 13 tahun dana kompensasi sawit tidak bermasalah, namun di kepemimpinan Kades Arsah Mufadol penyalurannya terhambat. Kami meminta Kades Langling itu turun. Kenapa turun? Karena Kades Padol kami anggap arogansi. Arogansi tidak pro rakyat, semena-mena. Kenapa semena-mena? Dari data kami yang kami dapatkan, hasil dari kompensasi sawit itu dia minta 50% bagi hasil. Jadi dari sawit koperasi 3 serumpun itu masuk rekeningnya, itu seharusnya ke pengurus sawit yang Desa Langling. Cuman Pak Kades Langling tidak mau menandatangani. Kenapa tidak menandatangani? Sebelum ada pembagian 50%. Makanya kami hari ini turun karena masyarakat tidak setuju.
Setelah melakukan mediasi, terdapat beberapa poin kesepakatan antara massa dan kepala desa. Di antaranya, warga bersedia memberi kompensasi 50 juta rupiah ke Kades untuk digunakan sebagai kebutuhan desa. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya PJ Bupati Kerinci pimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28. Anda menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengawasi penerima bantuan dana insentif fiskal, bantuan pakan untuk ternak dan budidaya ikan di Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Perikanan dan Peternakan menyalurkan bantuan 200 ton pakan ikan dengan nilai 24 juta rupiah bagi masyarakat yang beraktivitas di bidang peternakan ikan. Bantuan pakan ikan digulir mulai dari ikan kecil hingga masa panen. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan bantuan pakan ternak itu bersumber dari dana insentif fiskal yang diterima pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023. Pemberian dana insentif fiskal itu sebagai penghargaan atas keberhasilan pemerintah kabupaten dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kategori pengentasan kemiskinan ekstrim. Disalurkannya dana bantuan untuk peternak ikan karena Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk pengembangan sentra perikanan yang menjanjikan nilai ekonomi. Hari ini kita melihat di lokasinya adalah bagaimana kita memberikan bantuan, mengambil sebagian dana insentif fiskal tadi untuk pakan makanan ikan, ya kita bantu 24 juta, artinya 20 ton makanan, 2 ton ya, 2 ton makanan ikan untuk lele, untuk patin dan juga untuk ikan gurami. Jadi ini adalah kelihatan manfaat dari bantuan dana insentif fiskal yang kita terima kepada masyarakat. Dan ini juga bisa menurunkan angka kemiskinan, mengendalikan inflasi juga. Bahril Bakri menambahkan Pemkab Sarolangun akan melakukan pengawasan kepada penerima bantuan dana insentif fiskal agar sesuai peruntukan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Asraf berharap seluruh unsur dapat terus semangat dan termotivasi dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kerinci melalui pendapatan asli daerah. Penjabat Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 yang berlangsung di lapangan perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam amanatnya yang dibacakan Asraf mengatakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Tema Hari Otonomi Daerah itu dipilih untuk memperkokoh komitmen tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah dengan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kita melaksanakan upacara memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 untuk Kabupaten Kerinci dan termasuk kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian secara nasional kita juga sudah mengikuti kemarin yang ditempatkan di Surabaya pada tanggal 25 April 2024. Itu hadir langsung Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Nah, untuk peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini itu mengangkat tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Asraf berharap seluruh elemen masyarakat terus semangat dan termotivasi dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kerinci melalui pendapatan asli daerah PAD. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengadakan nonton bareng pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Nonton bareng itu digelar di halaman rumah dinas Bupati Sarolangun. Masyarakat di seluruh Nusantara sangat bergembira atas keberhasilan tim nasional Indonesia yang berhasil mencetak sejarah baru melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Untuk mendukung timnas sepak bola Indonesia, sejumlah masyarakat menggelar nonton bareng pertandingan antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan, termasuk Pemkab Sarolangun. Nonton bareng yang turut disaksikan tim PKK Kabupaten Sarolangun itu digelar di halaman rumah dinas Bupati Sarolangun. Selain menyuguhkan aneka jajanan gratis seperti siomay dan tekwan, penonton yang beruntung juga diberikan hadiah door prize dari BPJS Ketenagakerjaan. Penonton yang beruntung akan mendapatkan hadiah dan uang tunai sebesar Rp200.000. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan nonton bareng ini merupakan bentuk dukungan masyarakat Kabupaten Sarolangun terhadap capaian timnas sepak bola Indonesia U23 di Piala Asia. Jangan kecewa, tidak usah kecewa dengan hasilnya. Yang penting kita sudah melihat perjuangan yang begitu luar biasa dari anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia yang U23 yang telah berupaya agar bisa masuk final ya. Jadi mari kita doakan selanjutnya mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan juara ketiga ya, sehingga kita bisa langsung masuk Olimpiade di Paris. Meski kalah 2-0 dari Timnas Uzbekistan, namun masyarakat dan Pemkab Sarolangun berharap Timnas Indonesia dapat meraih peringkat ketiga agar lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Reforma agraria Provinsi Jambi ditargetkan selesaikan berbagai tantangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Memasuki tahun ke-7, penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Jambi ditargetkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan. Penyelenggaraan reforma agraria memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat untuk mencapai tujuan yang optimal. Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan reforma agraria memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan yang optimal. Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat membuka rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria Provinsi Jambi tahun 2024. Memasuki tahun ke-7, penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Jambi ditargetkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan, terutama dalam penyediaan tanah objek reforma agraria TORA, penanganan konflik agraria dan penyelesaian masalah tanah transmigrasi. Keberadaan gugus tugas reforma agraria sebagai lembaga lintas sektor harus menjadi forum yang dapat menyelesaikan persoalan ego sektoral yang dapat menghambat pelaksanaan reforma agraria. Penguatan kelembagaan gugus tugas dapat dilakukan melalui koordinasi, sinergi maupun kolaborasi agar memberikan penyelenggaraan reforma agraria yang baik bagi masyarakat. Kita bekerja, tim gugus tugas ini bekerja agar kita menata apakah itu tanah, aset dan sebagainya, ya kan? Nah, maka perlu rapat awal dengan para kanta, narasumber yang sudah ada nanti untuk teman-teman tim bekerja di lapangan nantinya. Kita berharap Jambi kemarin nomor 3 nasional, kita berharap 2024 juga ada peningkatan. Al-Haris berharap rakor awal gugus tugas reforma agraria tahun 2024 dapat membangun komitmen bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan reforma agraria secara adil dan merata. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, lomba penyanyi bintang andalas dalam rangka hari ulang tahun ke-29 TVRI Stasiun Jambi diikuti 17 peserta dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Pemenang lomba akan mewakili TVRI Stasiun Jambi untuk mengikuti lomba penyanyi bintang andalas antar TVRI Stasiun Penyiaran Daerah se-Sumatera. Berbagai kegiatan dan perlombaan digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-29 TVRI Stasiun Jambi, salah satunya lomba menyanyi Bintang Andalas. Dari 48 peserta yang mendaftar, 17 peserta diantaranya berhak masuk babak audisi. Panitia Lomba Bintang Andalas Hambali mengatakan lomba menyanyi ini sebagai wujud kepedulian TVRI Stasiun Jambi sebagai lembaga penyiaran publik untuk mewadahi dan menampung bakat dan minat masyarakat khususnya lomba menyanyi. Selain vokal, masing-masing peserta juga akan dinilai dari gaya dan busana. Kegiatan ini adalah dalam rangka hari ulang tahun TVRI Jambi yang ke-29. Bagi peserta untuk masyarakat Kota Jambi yang mempunyai bakat tarik suara untuk mencari bakat audisi Bintang Andalas. Harapannya untuk mencari bakat untuk anak-anak muda yang ada di Kota Jambi. Salah seorang peserta Fajar mengatakan dirinya mengikuti lomba untuk mengasah dan mengembangkan bakat bernyanyi. Persiapan saya untuk mengikuti lomba ini yaitu saya berlatih di rumah. Kemudian untuk tujuannya saya mengikuti lomba ini untuk mengasah kemampuan serta menambah pengalaman dan juga menambah pertemanan. Kemudian untuk harapan saya semoga saja mendapatkan hasil yang terbaik. Bintang Andalas merupakan ajang rutin tahunan yang digelar TVRI se-Sumatera dalam rangka mengenalkan lagu-lagu daerah di Sumatera. Selain itu, Bintang Andalas ini juga bertujuan untuk melahirkan penyanyi-penyanyi profesional yang dapat berkiprah di tingkat nasional. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Septinita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.